Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali perubahan. Terdapat beberapa pasal dan juga ketentuan yang dirubah dan sebagian tetap tidak berubah. Wacana mengenai amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 kembali mengemuka dan menuai pro serta kontra. Tidak hanya sekedar amandemen Undang-Undang 45, tetapi juga wacana Garis Besar Haluan Negara atau GBHN juga turut disinggung untuk dihidupkan kembali. Apa sebenarnya kisah di balik rencana amandemen kelima yang akhir-akhir ini kembali naik ke permukaan? Relevan langsung dari Studio 2 LSITA Bandung di Jalan Surya Sumantri nomor 6C. Kami akan membahasnya bersama dengan 4 narasumber, yaitu dosen Fakultas Hukum Unisba Dr. Dini Dewi Heniardi SHMH, dosen Pasca Sarjana Unpas Dr. Eki Baihaqi MSI, dosen ITB Dr. Epin Saifuddin MPD, dan juga dosen UPI Dr. Maulia D. Kembara MPD. Selain dosen, mereka adalah Wisesa Utama Wantanas. Dan pada saatnya nanti Anda bisa bergabung menyampaikan pendapat Anda tentang pembahasan kami pada pagi hari ini, bisa melalui WA 0821 303 33893 serta telepon kami di 022 2021893. Langsung saya sapa keempat narasumber kami pada pagi hari ini. Assalamualaikum Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Special talk ya, karena saya ngerasanya bukan talk show ini, kayak mau sidang ujian. Sidang Betul, ya, dikelilingi 4 dokter. Semoga saya jadi dokter ya setelah ini. Amin. Saya mau ke Bu Dini terlebih dahulu. Ini kembali mengemuka ya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kelima kali kalau memang nanti akhirnya akan dilaksanakan. Baik. Ibu bisa disampaikan sih sebenarnya yang menjadi pro dan kontra selama ini tentang amandemen ini apa sih? Ya, saya mungkin cerita dari sejarah dulu. Silakan. Dari awal ya Mbak Heni, dari awal memang Undang-Undang Dasar kita ini oleh para founding fathers-nya memang dikatakan ini sifatnya sementara dari awal ya. Malah dikatakan oleh Soekarno itu sebagai revolusi groundwork. Terus kemudian Soekarno mengatakan nanti katanya kalau udah negara dalam keadaan tentram, kita kumpulkan lagi MPR, kita buat lagi undang-undang dasar yang lebih lengkap lagi. Itu dulu ya. Jadi historically determined-nya seperti itu. Namun memang pada kenyataannya secara historis kita juga sudah beberapa kali kan ada pergantian undang-undang dasar, dan setiap ada perubahan selalu timbul distabilitas politik yang merambah ke segala aspek baik ekonomi, sosial, budaya gitu ya. Nah, kemudian sampai pada akhirnya keempat ya perubahan amandemen keempat itu pun rasa-rasanya negara kita masih belum bisa memecah atau mencari solusi terhadap konflik, ricuh, hiruk pikuk, politik, ekonomi, sosial, nah seperti itu. Nah, memang kalau dilihat mungkin secara umum amandemen keempat sampai amandemen keempat ini kok ya nampak ada paradigma liberalisasi di sana, ada di dalam beberapa pasal atau ketentuannya yang tadinya pasca reformasi kemudian amandemen keempat ini kan harusnya ini melengkapi ya, tapi kok tampak seperti atau cenderung atau ada tendensi ini yang dirubah atau yang diubrak-abrik adalah fondasinya. Walaupun dulu kan mungkin yang menjadi topik utamanya adalah masa jabatan presiden, kemudian GBHN ya gitu ya. Tapi ini sampai juga kepada masalah-masalah misalnya perekonomian ya seperti itu. Jadi karena kita juga melihat ya terakhir setelah pilkada, pileg kemudian pilpres ya. Ini nampak juga memang masuk kepada aspek demokrasi kan, ini pemilihan langsung. Mungkin kalau untuk pemilihan langsung aspek atau ini demokrasinya mungkin memang terakomodasi, tetapi tampaknya mungkin nggak begitu cocok mungkin dengan cara berkonstitusi di Indonesia kan. Cara berkonstitusi atau konstitusi itu kan mungkin punya karakter khas yang masing-masing di setiap negara. Nah, jika paradigmanya tidak cocok, kalau menurut saya gitu ya, paradigma atau semangatnya tidak cocok, itu akan menimbulkan disorientasi ya, terhadap segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu mungkin ininya kita bergerak dulu dari historically, kemudian juga paradigma dasarnya, semangatnya
ini kok tampaknya ada inkonsistensi ya terhadap pasal dengan ayat ya. Kemudian juga mungkin kurang mencerminkan jiwa Pancasila yang melandasi amandemen ini. Jadi suasana hiruk pikuk bangsa yang sekarang ini kan memang harus diselesaikan, tapi kalau sumber utamanya tidak diselesaikan, yaitu tidak ada pemecahan. Kalau saya melihatnya ini adalah liberalisasi konstitusi. Itu sementara. Sudah terjadi disorientasi, itu sudah terjadi hari ini. Kita lihat kan dari kita ambil misalnya dari cara berdemokrasi ya, cara berdemokrasi. Kemudian juga tampak ada pasal-pasal yang mohon maaf mungkin seperti kita kecolongan dicekoki gitu ya oleh pihak lain gitu ya. Misalnya pasal ayat 4 ya, pasal 33 ya, itu kan kalau kita lihat ke ayat 3-nya itu kontraproduktif ya, perekonomian. Nah kalau kita lihat perekonomian itu kan harus untuk kemakmuran rakyat. Kalau sekarang lebih kepada benefit personal oriented, lebih kepada ya udah untung perusahaan, untung perseorangan gitu ya, tidak untuk kemakmuran rakyat. Nah itu mungkin dari perekonomian ya, perekonomian seperti itu. Dan sekarang kan sudah tampak ya gejala-gejala, bukan gejala lagi mungkin ya, fakta seperti itu lebih kepada keuntungan perseorangan atau perusahaan, tidak kepada kemakmuran rakyat. Nah mungkin pasal-pasal seperti itu. Kemudian ada juga GBHN ya, GBHN nanti dihidupkan lagi nih gitu ya. Kalau GBHN dihidupkan, bagaimana dengan presiden atau wapres yang terpilih, dia nggak leluasa melaksanakan visi misinya, seolah-olah GBHN ini membelenggu, sementara dia sebagai eksekutor misalnya tidak terlibat kan, tidak terlibat. Nah ini dianggap membelenggu. Tapi kalau menurut saya GBHN itu beda dengan Renstra. Jadi kalau presiden yang sekarang terpilih ya, wapres, dia nggak apa-apa dia punya visi misi ya, tapi itu dituangkannya semacam Renstra, tetapi dia tidak boleh lepas dari GBHN ya apapun namanya nanti, tapi modelnya seperti itu GBHN yang dia punya siklus panjang, setidaknya 25 tahun misalnya, 25 tahun. Jadi setiap periode sasi presiden dan wapres terpilih ini dia tetap bisa menjalankan visi misinya ya. Tapi GBHN ini tidak membelenggu. Artinya GBHN ini hanya nanti sebagai penyelaras kebijakan saja gitu. Itu yang ditakutkan sebagian juga, ini kalau GBHN ini akan membelenggu presiden sebagai eksekutor, dia tidak leluasa menjalankan visi misinya. Kalau menurut saya tidak, karena beda dengan Renstra yang mungkin setiap periode presiden terpilih dia punya visi misi yang bisa dijalankan, tapi tidak keluar dari koridor GBHN. Kalau tidak begitu, maka ini akan berubah terus dan akan gampang melenceng pada tujuan akhir ya, final destination negara kita itu mau kemana, kan berubah terus. Itu GBHN. Saya kira itu mungkin sementara. Tapi nggak kerasa ya di masyarakat ya soal inkonsistensi tadi? Saya kira ya sebagian mungkin ya mungkin kalau masyarakat akademik ya, akademisi, kerasan ya kalau akademik ya pasti karena kan ini forum-forum dialogis seperti ini sudah ada, betul. Mbak Henia, baik komunitas, baik akademisi, dan sekarang ini nampaknya makin marak lagi, apalagi kan mau pelantikan presiden apa enggak. Jadi artinya ini adalah momen yang tepat untuk mendiskusikan permasalahan bangsa ya. Ini kan misalnya mau dilantik nih gitu. Oh, kita ini sebagai rakyat kan punya keinginan, punya harapan-harapan yang lebih baik lagi. Kok setelah misalnya amandemen keempat ini masih belum bisa meredam konflik atau konflik, ricuh, hiruk pikuk politik dan lain sebagainya yang merambat pada tentunya aspek ekonomi, sosial, budaya. Di ekonomi sudah begitu, Mbak. Praktek liberalisasi juga terjadi juga ya. Kemudian dalam bidang budaya ini kolektivisme ini digerus oleh konsumerisme, sehingga kita yang nampak adalah bukan warga negara tapi warga pasar itu ya.
ini pengamatan saya sekilas gitu, ini bukan jadi warga negara tapi jadi warga pasar, bahkan kita terlempar ke pasar yang murah gitu ya. Gitu. Baik, ditahan dulu Bu Dini, saya mau ke dua bapak-bapak yang nyuruh saya baca buku. Tapi tamat ya. Sayang sekali hanya sampai di halaman 77. Saya mau ke Pak Epin terlebih dahulu sebelum ke Pak Maulia. Di buku ini dijelaskan begitu detail hingga akhirnya mengarah pada pentingnya untuk kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Ini ada tulisannya asli begitu ya. Apa sih sebenarnya makna dari asli untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ini? Oke, kalau misalnya Mbak Yeni ya. Dengan Heni. Mbak Yeni sudah baca keseluruhan sih, sebetulnya asli di situ tidak murni balik lagi. Ada beberapa alternatif yang ditawarkan penulis Prof. Idrus. Salah satunya misalnya kembali pada spirit Undang-Undang Dasar yang asli dengan misalnya pembatasan masa jabatan presiden. Dan di situ juga dijelaskan mengenai alternatif mekanisme yang bisa ditempuh gitu untuk mengembalikan itu. Nah, saya melihat bahwa ada spirit perjalanan bangsa ini ke depan haruslah mencerminkan atau sesuai dengan kepribadian bangsanya. Ya, tadi sudah diulas oleh Ibu Dini. Nah, saya pikir itu yang melandasi semangat kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 itu yang asli dengan beberapa catatan. Nah, kemudian yang berikutnya harapannya sih sudah baca secara utuh Mbak Heni, menarik di bab 2 terakhir. Di situ ada subjudul mengenai bangsa yang religius. Dan itu saya pikir menjadi titik kunci gitu perjalanan bangsa ini bahwa ternyata munculnya persoalan belakangan ini adalah ketidakmampuan kita memahami relasi antara agama dan negara. Gitu. Padahal kita sudah jelas Pancasila kita di sila 1 itu ketuhanan yang Maha Esa gitu. Nah, cuman kan karena Pancasila itu masih sifatnya abstrak gitu, otomatis dia harus diterjemahkan, harus menjelma dalam satu instrumen, dalam hal ini Undang-Undang Dasar misalnya. Nah, saya pikir itu menjadi kunci yang ingin disampaikan oleh penulis gitu, kaitannya dengan spirit mengembalikan ke satu sistem hukum konstitusi yang mencerminkan kepribadian bangsanya. Kalau nggak salah ada 3 cara yang diajukan ya. Iya. Salah satunya rembuk nasional. Rembuk nasional. Tapi jangan dibahas dulu. Saya mau ke Pak Maulia sebelum kita jeda. Sedikit saja sebelum kita jeda. Apa yang Bapak rasakan ketika membaca buku ini? Memang harus kembali ke sini, Pak. Harus asli lagi kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Betul. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Epin, yang dimaksud asli oleh Prof. Idrus bukan berarti letlek seperti undang-undang sebelumnya itu. Tapi memang harus ada beberapa perubahan, penyesuaian, dan justru yang saya ingin tangkap apa yang disampaikan oleh Pak Epin dari buku ini, karena kan beliau sebenarnya ahli kewarganegaraan PKN, tapi semangat religiusnya sangat tinggi. Artinya apa? Artinya beliau sangat memahami Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bahwa semangat Pancasila yang dimunculkan oleh Founding Father sebelumnya memang semangatnya semangat keberagamaan, dan bangsa kita bisa merdeka karena semangat keberagamaan itu. Nah, itu yang saat ini kalau tadi Bu Dini ada disorientasi, kalau saya menyebut justru bangsa kita sedang tersesat. Kenapa? Karena jauh dari agama. Gitu. Lupa pulang. Tersesat ya? Iya, tersesat. Disorientasi, tersesat, kasihan amat sih. Betul. Dan sehingga ketika muncul inkonsistensi di berbagai poin di Undang-Undang Amandemen, itu justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi, individu atau kelompoknya. Misal dalam pemanfaatan ekonomi gitu kan, perdagangan, mana buat kemakmuran rakyatnya, itu jauh. Jadi memang kalau saya sebagai warga negara memang melihat yang semakin kaya dan ternyata itu lagi gitu. Untuk masyarakatnya nggak ada. Dan itu semangat yang ingin diangkat oleh Prof. Idrus dan juga berbagai kalangan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli itu adalah bagaimana kita mensejahterakan masyarakat Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu saja. Baik, kita akan bahas nih soal oknum-oknum ini ya Pak ya. Masih dari Studio 2 El Sinta Bandung di Jalan Surya Sumantri nomor 6C. Kami masih bersama dengan 4 narasumber kami. Ini santapan bergizi sekali ya pagi hari ini. Bahasannya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Potensinya gimana Bu Dini?
Ya, amandemen yang kelima nanti? Ya Mbak Heni, kalau kita lihat potensi atau peluang ke sana, mungkin kita lihat juga ya semacam aktivitas atau gerakan-gerakan dari komunitas, kemudian juga dari akademisi atau mungkin dari kelompok-kelompok grup diskusi ini semakin mencuat nih akhir-akhir ini. Nah, peluang itu saya kira ya bisa saja terjadi karena memang masyarakat semakin cerdas dan mudah-mudahan juga pemerintah nggak kalah cerdas dari rakyatnya gitu kan, gitu. Makanya kalau ya harus lebih cerdas gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kan Mbak Heni, Undang-Undang Dasar 45 kita ini sudah sangat progresif ya ke depan, kemudian anti kolonialisme, kemudian juga pro kesejahteraan rakyat. Namun sekali lagi setelah amandemen 4 kali ini memang ada ya justru yang terjadi adalah disstabilitas ya politik yang saya katakan tadi. Nah, misalnya kita lihat parlemen ini jangan sampai hanya mampu menampung pemburu-pemburu kekuasaan saja, kemudian mencari popularitas ya. Kemudian juga jangan sampai kehancuran ini, kalau dari buku Prof. Idrus itu, kehancuran konflik itu akan melahirkan lagi konflik lagi ya. Kemudian akan semakin jadi kuadrat ya gitu. Dan jangan sampai juga ini akan jadi pengabdian segelintir orang yang akhirnya kecintaan kepada tanah air ini jadi kita menjadi cinta terhadap misalnya memuja komoditas. Nah, kalau untuk peluang-peluang itu dengan melihat gitu ya fenomena yang terjadi sekarang, kemudian juga melihat bahwa reformasi yang dengan melahirkan amandemen ini harusnya kan adendum, tapi yang dijalankan oleh kaum reformis ini malah kok ada ya tanda kutip lembaga asing atau pihak asing yang mengubah secara substansial ya, yang tadi kata Pak Dr. Epin, Dr. Maulia dan Pak Eki belum ya? Belum, Pak Eki belum. Nanti saya taruh di belakang. Itu kan semangatnya ya, spiritnya itu yang harus memang dipelihara karena itu adalah cara berkonstitusi kita. Nah, sekarang karena ini kan masalah ini komunitas-komunitas atau akademisi atau apa ini adalah sebagai respon terhadap problematika yang muncul, sehingga ada keinginan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Tadi Dr. Epin sudah mengatakan kembali itu bukan, dan Dr. Maulia bukan ansi Undang-Undang 45 gitu ya, asli gitu ya, dalam bentuk yang asli, tetapi kan ada kalau Prof. Idrus mengatakan bisa menyatakan kembali bisa amandemen kelima atau menyatakan kembali pada Undang-Undang 45 dengan beberapa perubahan. Tapi beberapa perubahan itu kan mungkin ya disesuaikan dengan konteks kekinian ya barangkali. Kalau berarti peluang dan potensi tadi membuat resah para pembuat disorientasi tadi. Iya mungkin. Iya, karena saya kira gini Mbak Heni ya. Kalau amandemen itu dibandingkan dengan kos sosial untuk memperbaiki, menata kembali negara ini, mungkin seperti yang dikatakan oleh Prof. Idrus ya, bapak-bapak Wisesa Utama ini mungkin kita sudah baca. Ini lebih murah penataannya dibandingkan untuk mengembalikan harkat martabat bangsa ya, terus melaksanakan politik bebas aktif karena kita negara yang independen, bukan kita bagian dari kekuatan satu negara manapun satu ya gitu ya. Kemudian lebih murah dibandingkan dengan kegaduhan politik yang timbul akibat konstitusi yang tadi baunya liberal, karena sumber utamanya kegaduhan ini adalah liberalisasi konstitusi seperti yang di dalam buku Prof. Idrus. Saya setuju. Jadi kita harus kembali pada undang-undang dasar yang memang berjiwa Pancasila. Nah, cara-caranya mungkin mekanismenya ya saya setuju aja lah mungkin ya dengan Prof. Idrus, misalnya 3 partai besar melakukan rembuk nasional, kemudian juga bisa ada konsensus juga nasional, konsensus, bisa juga eksekutif dan legislatif ini menyelenggarakan referendum begitu. Termasuk tiga itu. Baik, Bu Dini buru-buru nih ya mau pergi ya. Ini mohon maaf sekali sebenarnya karena saya juga harus izin bela negara di tempat lain. Waduh, baik, benar-benar ini ya, benar-benar Wisesa Utama Wantanas gitu. Siap. Baik, Bu Dini terima kasih ya atas penjelasannya. Para Wisesa. Baik, tadi Bu Dini selaku dosen Fakultas Hukum Unisba, Bu Dini Dewi Herniarti SHMH. Kalau gitu saya mau ke Pak Eki sekarang. Ya. Ada komunikasi yang terus dibangun sampai dengan hari ini mengenai arah menuju ke amandemen mengamandemen Undang Dasar 1945 yang asli. Bapak melihatnya bagaimana saat ini?
hakikatnya konstitusi itu adalah produk politik gitu. Jadi sungguhnya komunikasi itu sudah berjalan lama gitu. Jadi itu tuh yang gitu. Jadi yang artinya konteks dari buku Prof. Idrus ini salah satunya, beliau prihatin ternyata di negara kita lebih banyak politisi daripada negarawan. Oh, saya sudah bisa menduga bicaranya ke sana arahnya. Nah, ini saya meng-headline apa yang dalam buku Prof. Idrus. Di kita kenapa biang masalah? Kalau saya mulai salah satu biang masalahnya dalam konteks komunikasi politik lebih banyak politisinya daripada negarawan. Semestinya kalaupun politisi ya harus berjiwa negarawan. Nah, dalam konteks buku spirit dari bukunya Pak Idrus kembali ke Undang-Undang Dasar 45, saya meng-headline amandemen keempat itu salah satunya yang hilang itu adalah pada penjelasan. Kalau dulu Undang-Undang Dasar 45 itu adalah pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Nah, penjelasan itu hilang. Ya. Padahal dalam penjelasan seperti dalam penjelasan Romawi 4 itu jelas katakan bahwa di headline sini penyelenggara negara itu harus memiliki semangat penyelenggara itu, semangat positif dari penyelenggara negara. Artinya termasuk juga semangat kekeluargaan. Ya. Jadi di situ dinikan bahwa dalam penjelasan yang aslinya itu dibuat tahun 46 ya, bahwa meskipun undang-undang dasar itu saat itu masih belum sempurna, tapi kalau penyelenggara negara, pemimpin pemerintah memiliki sebuah semangat yang baik, maka itu tidak akan jadi masalah. Termasuk juga semangat kekeluargaan yang sepertinya nilai itu hilang ya, karena tidak ada lagi gitu. Nah, itu yang salah satunya itu. Kenapa terjadi? Kenapa bisa terjadi hal demikian? Nah, itu adalah sudah keputusan politik ketika amandemen keempat Undang-Undang Dasar 45. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Bu Dini, kalau kemungkinan ke depan ada di amandemen kelima, nah semangat penyelenggara negara, kemudian semangat kekeluargaan, nah ini harus terekspresikan secara teraksentuasikan dalam batang tubuh. Nah, ini itu yang hilang, penjelasan itu yang hilang ya? Iya, penjelasan hilang. Baik, saya ke Pak Epin lagi. Berarti perlu ada kesadaran berwarga negara yang lebih tinggi lagi ya, yang disampaikan untuk masyarakat. Ya. Bagaimana Pak? Ya, jadi balik pada topik ini ya. Tadi disinggung oleh Bu Dini misalnya mengenai kos politik. Betul. Misalnya. Kos politik itu akan lebih murah dan mungkin cenderung tidak berdampak lebih banyak kepada dimensi sosial masyarakat. Itu adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar yang kelima. Kaitan dengan itu, tentu Undang-Undang Dasar sebagai instrumen menerjemahkan nilai Pancasila itu harus diterjemahkan lagi ke bawah gitu. Jadi kalau tadi disinggung persoalan penyelenggaraan negara itu yang menunjukkan sosok negarawan dibandingkan dominan politisi, maka ada tugas yang diemban oleh para politisi itu pada akhirnya untuk mencerdaskan warga negara, dalam hal ini kecerdasan berpolitik gitu ya. Nah, kemudian sebagai dampak daripada amandemen Undang-Undang Dasar kan salah satunya adalah pemilihan presiden, kemudian DPD langsung oleh masyarakat. Dan kita melihat justru dari beberapa kali kontestasi politik, justru dampak sosialnya yang mahal gitu, Jadi bahkan tidak hanya pada masa Pilpres, sampai kepada pemilihan kepala desa pun bahkan itu konflik terus gitu. Sampai Pilkades ya ada konflik. Justru konfliknya lebih ngeri kalau Pilkades gitu di beberapa titik misalnya. Apakah itu sebetulnya satu pola demokrasi atau keadaban demokrasi yang kita inginkan? Saya pikir tidak gitu ya. Padahal kita sudah punya satu sistem nilai menyelesaikan masalah itu secara musyawarah, kekeluargaan dan lain sebagainya gitu. Jadi spirit demokratisasinya tinggi gitu ya, tapi tidak didopang oleh bagaimana
keadaban warga negara itu gitu dalam berdemokrasi. Nyatanya gimana Pak Maulia? 20 tahun reformasi, apakah masyarakat kita sudah melek politik? Di satu sisi ya melek politik, artinya menyadari bahwa mereka harus berperan aktif. Buktinya apa? Buktinya sekarang ketika Pilpres, pemilu anggota DPR, DPRD itu mereka aktif, bahkan cenderung meningkat gitu. Artinya mereka ingin menyuarakan aspirasi politiknya. Tetapi di satu sisi yang lain, Pak Epin tadi bilang belum sampai kepada tahap sebagai warga negara yang baik. Kenapa? Karena mereka hanya emosional akhirnya gitu. Di satu sisi menyalurkan aspirasi, tapi emosional bahwa ini loh pilihan saya dan yang lain salah gitu. Akhirnya apa? Cenderung konflik itu membesar. Bahkan setelah Pilpres kemarin, kan mohon maaf ya, cebong dengan kampret. Aduh, iya betul ya. Sampai sekarang loh ya. Iya, sampai sekarang. Bahkan untuk hal-hal sepele saja kan, oh ini pendukung 01, oh ini pendukung 02 gitu. Akhirnya terjadi konflik terus. Artinya kedewasaan berwarga negara sebagai warga negara itu belum. Aspirasi politik ya, tetapi untuk kedewasaan berpolitik belum. Tugas siapa dong? Tugas pertama ya, mungkin kami para dosen ya, mencerdaskan. Nggak nyindir loh ya saya. Ya, karena memang betul, karena mahasiswa juga kan akhirnya terdikotomi dengan sangat keras antara satu kubu dengan kubu yang lain gitu kan, dan bahkan sampai sekarang gitu. Yang kedua, partai politik itu sendiri seperti tadi Kang Eki sampaikan bahwa peran parpol itu bukan hanya sekedar mencari orang yang bisa didudukan di DPR, DPRD sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat partai, tetapi bagaimana mencari kader-kader terbaik dan mengedukasi gitu kan, agar ketika mereka mewakili rakyat betul-betul mewakili rakyat. Kenapa? Mohon maaf, yang duduk di anggota dewan tidak sedikit yang mereka beralih profesi karena ketika di satu profesinya mereka sudah tidak laku. Satu, kemudian ada yang ingin mencari pekerjaan jadi anggota dewan, juga ada banyak gitu, sehingga ketika mereka duduk di sana kan mereka berpikir, oh saya kemarin ongkos politiknya sekian ratus juta harus kembali dari mana? Nah berarti kan itu yang potensi-potensi penyelewengan yang tadi saya sampaikan, memanfaatkan inkonstitusional yang terjadi itu dilakukan tidak hanya oleh orang luar, mohon maaf, oleh orang-orang kita juga gitu. Kalau dosen sudah bilang memanfaatkan, ini berarti agak bahaya ini. Pak, nanti kita akan coba korek dari sisi lainnya soal komunikasi yang terjadi selama ini. Sebenarnya apa yang terjadi Pak Eki nanti kita akan bahas, tapi kita harus jeda dulu. Saya mau langsung ke Pak Eki. Kalau tadi Pak Eki sebutkan justru sekarang banyak yang lahir politisi-politisi busuk begitu ya, daripada politisi yang menjadi negarawan. Apakah akan jadi jaminan kalau terjadi amandemen kelima nanti terhadap Undang-Undang Dasar 45 akan lebih muncul banyaknya negarawan atau justru sebaliknya? Ya, tergantung nanti proses amandemennya. Jadi idealnya amandemen itu adalah kehendak ideal, kehendak secara rasional seluruh masyarakat, gitu. Bukan kehendak elit. Gitu. Yang jadi masalah seringkali wakil rakyat itu tidak menyalurkan aspirasi rakyatnya, bahkan bisa jadi bertentangan dengan rakyat yang diwakilinya. Itu. Jadi kalau ke depan dimungkinkan ada revisi amandemen, maka bagaimana yang punya kewenangan dalam hal ini adalah MPR, anggota DPR dan DPD ya sekarang ya, punya keinginan kuat secara rasional, secara ideal, menjadikan konstitusi itu sebagai sebuah guiding bagaimana menata perbaikan, menata kekurangan yang ada. Jadi adalah, dan memang kita nggak bisa ya mengganti sehari. Ini ada proses. Buku Prof. Idrus itu setidaknya menjadi sebuah wacana, menjadi sebuah rujukan proses dialektika yang ideal. Jadi pertentangan, artinya dari semua perbaikan itu kita tidak menafikan ada sisi positif. Amandemen, 4 amandemen itu ada sisi positifnya, tapi juga ada sisi kekurangannya. Dan
Undang-undang dasar yang asli seperti tadi sampaikan, ada spirit yang tidak terwadahi lagi. Apa itu? Itu tadi di penjelasan. Oh, penjelasan tadi yang hilang tadi. Karena dalam penjelasan itu banyak value, nilai-nilai kekeluargaan kan, secara eksplisit, semangat penyelenggara negara. Artinya kan di situ penekanan bahwa konstitusi sebagai guiding instruksi kepada penyelenggara negara itu artinya punya apa ya, kalau bahasa itunya sekarang diterjemahkan wisdom ya. Wisdom tadi wisdom kalau diinikan penyelenggara negara termasuk para politisi harusnya bersikap sebagai negarawan. Kalau negarawan itu pasti mengutamakan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan golongan, kepentingan partainya. Itu yang itu. Berarti yang bisa menjamin bahwa proses amandemen ini berjalan sesuai dengan kehendak rakyat adalah tadi 3 elemen tadi ya, MPR, DPR, dan DPD. Dan termasuk juga peran pemerintah, peran masyarakat, akademisi termasuk ya. Makanya nah ini saya sedikit masuk ke masalah bangsa saat ini adalah ekosektoral. Makanya di Wantanas itu ada Impres 7 2018 ya. Salah satunya strategi nasional itu ada sinergi pentahelik ya. Jadi segala sesuatu kalau dijalankan dengan bersama-sama, bersinergi, maka hasilnya akan optimal. Nah, jadi misalnya kita tidak bisa sekarang berdiri sendiri lagi. Artinya termasuk dalam konteks nanti proses amandemen ya harus melibatkan juga para pakar kan. Oke. Jadi bukan kehendak sekedar elit-elit fraksi-fraksi yang ada di MPR yang menentukan, tapi ada pemikiran rasional yang ideal. Kemudian disebarkan secara terbuka. Masyarakat tahu ya. Kalau sekarang kan banyak yang nggak tahu kan ya perubahan-perubahan itu. Hanya segelintir orang. Nah ke depan kalau ada perubahan ya harus sesuai murni asas pembentukan undang-undang itu kan harus asas keterbukaan. Dan yang kedua tidak hanya terbuka, bagaimana masyarakat semua komponen bangsa itu juga memiliki partisipasi untuk menyumbangkan gagasan-gagasan terbaiknya. Nah itu. Baik, saya ke Pak Epin lagi. Kondisi sekarang masyarakat kita mengerti tidak dengan apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Eki? Ini yang jadi masalah kan sebenarnya, karena selama ini mereka justru cenderung tidak melihat ini sebagai suatu hal yang ini bukan hal yang urgent kok. Negara kita sudah berjalan dengan baik, tidak ada apa-apa dan lain sebagainya. Pak Eki? Mungkin secara umum boleh dikatakan belum maksimal ya memahami substansi terutama. Kalau dikatakan juga kehidupan kita sudah baik, saya pikir kita cukup lihat saja, mengobserv bagaimana di lapangan terjadi gitu ya. Bagaimana terjadi kesenjangan ekonomi misalnya. Kalau tadi Bu Dini nyinggung pasal 33 ayat 4 dan di situ nampak sekali gitu bahwa spiritnya adalah bukan untuk kesejahteraan masyarakat justru. Di situ hanya diatur persoalan bagaimana membangun perekonomian itu menerapkan asas demokrasi ekonomi. Nah, demokrasi ekonomi pada prakteknya justru ditafsirkan kapitalisasi ekonomi kalau saya melihat gitu ya. Artinya di buku Prof. Idrus juga disinggung bahwa 2% misalnya menguasai 70%. Di situ ada satu bagian yang membahas tentang itu dan itu memang real terjadi gitu. Jadi sebetulnya inilah tugas kita kalau di kampus misalnya dosen-dosen selalu membahas tentang itu. Jadi bagaimana misalnya dalam salah satu mata kuliah politik saja kita bahas bagaimana konsekuensi daripada perubahan setiap konstitusi itu gitu ya. Kalau misalnya dari 45 kemudian ke RIS, kemudian UUDS balik ke 45 amandemen 1, 2, 3 dan 4, di situ terlihat betul bahwa boleh jadi kita masih mencari format yang sebetulnya format itu sudah ada gitu. Format yang seperti apa yang sesuai dengan kalau von Sapling ini Volksheitsnya itu jiwa bangsanya dan itu harus mampu diterjemahkan dalam konstitusi gitu. Baik. Sebelum dilanjutkan kita ke penelpon, sudah ada penelpon yang masuk, kita sapa dulu dengan Pak Ramdan di Cianjur ya yang sudah ada di ujung telepon. Kita sapa dulu Pak Ramdan, silakan. Ya, assalamualaikum Wilujeng Enjing, selamat pagi ya. Selamat pagi, waalaikumsalam. Silakan Pak Ramdan. Iya, saya kurang yakin walaupun ya kita undang-undang kita akan diamandemen lagi atau kembali undang-undang dasar yang asli. Karena kenapa?
sebaik apapun undang-undang Teh Heni, tapi kalau pelaksana undang-undangnya tidak mempunyai sifat negarawan sejati, memikirkan kepentingan rakyat, percuma saja, hanya capek-capek saja gitu Teh untuk membahas ini amandemen. Itu kan menggunakan anggaran, hanya buang-buang anggaran saja gitu Teh. Karena setiap warga negara di Indonesia itu ada 6 agama, setiap agama memiliki hukum agama masing-masing yang jelas ya mengatur kehidupan gitu ya, kehidupan beragama, bernegara, berbangsa gitu ini. Jadi saya nggak begitu yakin gitu akan lebih baik karena sudah terlanjur rusak gitu ya seperti sekarang. Pesimis Pak Ramdan? Ya gimana Teh? Pesimis? Ya bukan pesimis, tapi melihat fakta saya di lapangan susah kalau untuk memperbaiki gitu ya. Ini tantangannya cukup berat. Presiden itu luar biasa ya Teh, menjadi tokoh Muslim yang paling berpengaruh, sementara oleh sebagian umatnya sendiri, oleh sebagian rakyatnya masih dikikir, masih dikasih, nggak didukung. Jadi terlalu banyak lah yang merongrong. Jadi sulit gitu ya untuk bahu-membahu. Baik, Pak Ramdan. Terima kasih, selamat pagi. Ya, menggebu-gebu sekali ya. Apalah artinya undang-undang kalau pelaksananya juga tidak benar. Pak Maulia mungkin mau menanggapi, silakan. Ya, betul. Tadi saya sampaikan bahwa ini yang memanfaatkan situasi ini kan akhirnya banyak juga ya. Dan yang duduk di anggota dewan itu kan yang memanfaatkan situasi. Ini mudah, saya punya modal sekian, saya bisa jadi anggota dewan. Nah, ini ketika jadi anggota dewan, mereka tidak pernah berpikir melaksanakan undang-undang dasar atau ruh atau semangat Pancasilanya untuk dilaksanakan jauh gitu. Kenapa? Karena seperti tadi, mohon maaf juga ada yang mengatakan begini ya, ini saya tidak akan menyebutkan partai dari mana. Kang, saya kan jadi anggota dewan perlu rumah, perlu mobil, perlu apa. Artinya kan apa? Ketika dia masuk ke sana, hanya kan yang dipikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan dirinya, bukan masyarakatnya gitu. Jadi semangat ini yang sebenarnya kalau saya terlepas dari apakah itu orde baru seperti apa, tapi saya pernah berbicara dengan berbagai kalangan saat itu yang pernah menjadi anggota dewan, mereka tidak pernah mengeluarkan ongkos politik untuk menjadi anggota dewan gitu. Kenapa? Karena semua diseleksi oleh parpol, ya walaupun memang terpusat di saat itu seseorang gitu ya. Jadi seseorang tersebut sangat tahu siapa calon anggota dewan dari 3 partai itu ya. Tetapi intinya bahwa calon anggota dewan itu tidak mengeluarkan ongkos politik gitu. Dan itu yang akhirnya mereka tidak pernah berpikir bagaimana ketika duduk untuk mencari uang untuk mengembalikan modal gitu. Nah, ini seharusnya semangat ini muncul kembali di partai-partai yang ada sekarang, dan apa yang disampaikan oleh Prof. Idrus di bukunya bahwa bagaimana kita mengembalikan situasi seperti dulu yang partai politik itu hanya sedikit sehingga ongkos politik diminimalisir, dan pada akhirnya apa? Deal-dealan jual beli suara itu juga tidak ada akhirnya gitu. Politik dagang sapinya juga nggak ada ya? Iya. Tapi dagang yang lain gitu maksudnya? Juga jangan menjadi dagang penderitaan masyarakat, jangan. Di proposal kemana gitu nggak boleh. Baik. Berarti Pak Epin tadi setuju tidak yang disampaikan oleh Pak Ramdan bahwa ini pelaksanaannya nih yang jadi masalah sebenarnya. Undang-undangnya sudah bagus. Mau diubah bagaimanapun kalau pelaksananya tidak sesuai dengan undang-undang ya. Ya, pertama ada beberapa hal yang saya setujui gitu ya, bahwa memang titik kunci daripada keberlangsungan negara ini adalah bagaimana pelaksana undang-undang itu, betul. Tapi apakah memang undang-undang dasar ini sudah bagus sekali? Saya pikir ada beberapa hal juga yang perlu kita tinjau ulang gitu ya. Ada beberapa yang perlu kita tinjau ulang, walaupun nanti ujungnya adalah bagaimana penyelenggara negara itu. Kemudian yang kedua, kita mesti pahami betul bahwa demokrasi itu dibangun tidak hanya menggunakan rasa, tapi harus dibangun dengan logika gitu. Nah, selama ini saya melihat justru rasa itu semakin dominan dibandingkan logika. Akhirnya kita terjebak pada satu generasi baper gitu ya, apa-apa masuk ke dalam hati. Padahal sejatinya hati itu adalah untuk mempertegas apa yang dipikirkan gitu. Jadi kalau misalnya ada melihat, kalau tadi langsung ini oleh Mbak Heni pesimis, saya pikir mungkin sisi itu potensinya ada.
karena melihat kegaduhan yang terjadi, kemudian bagaimana penyelenggara tidak konsisten dan murni melaksanakan konstitusi. Tapi akan lebih baik kita optimis menatap Indonesia ke depan, dan saya yakin Indonesia bisa hebat gitu. Harus hebat dong. Harus hebat gitu. Harus hebat karena kita punya potensi yang banyak sekali dari sisi sumber daya manusia, sumber daya alam. Cuman barangkali ya ada kekeliruan dalam pengelolaan saja kelihatan. Tapi ya realnya di lapangan memang yang terjadi adalah yang menang pemilu adalah yang bisa menguasai SDA dan SDM. Benar nggak sih Pak Eki? Ya, saya ingin menjawab dulu. Silakan. Pak Rahmat ya. Pak Ramdan di Cianjur. Pak Ramdan, Kang Ramdan di Cianjur. Sama seperti Kang Epin, saya dosen harus menebarkan virus optimisme gitu. Jadi kalau ada patah mengatakan lebih baik kita menyalakan lilin-lilin kecil daripada menyumpahi kegelapan. Nah itu kenapa? Karena kalau kita pesimis, ya nanti kita sulit menemukan frame solusi. Jadi kita optimis itu selalu melihat peluang dari setiap masalah. Jadi kata kunci dalam konteks termasuk juga membangun budaya sehat demokrasi itu adalah ya tanggung jawab semua. Saya tidak menyalahkan hanya ke partainya, tapi juga kalau masyarakatnya tidak mau transaksional, itu pun nggak akan terjadi transaksi politik. Jadi semua pihak harus ke depan. Kenapa cost politik Indonesia mahal? Karena budaya masyarakatnya masih transaksional. Tapi Pak Eki harus ada yang bertanggung jawab hari ini karena memang masyarakat menjadi objek, bukan subjek dari perpolitikan Indonesia. Ini kan juga harus menjadi pertanyaan besar. Iya, betul. Kalau dalam proses awalnya, proses awal ke depan kan kita mengkonstruksi. Nah, ketika memang sudah jadi si anggota dewan ini, maka hakikatnya politisi, anggota DPRD, anggota DPR yang di pusat maupun DPD, hakikatnya adalah wakil rakyat. Hakikatnya wakil gitu. Bukan komandan rakyat. Nah, semestinya kalau menjalankan fungsinya sesuai dengan nilai-nilai terbaik, sesuai dengan konstitusi, ya kita berharap. Dan saya yakin kita harus optimis dari sekian itu, mudah-mudahan yang baru itu semangat positifnya lebih banyak. Amin. Semangat positif banyak karena salah satunya ya peran El Sinta juga gitu. Dengan meskipun kemarin yang tidak hadir paripurna setengahnya ya. Nah, kita harus optimis bagaimana lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eki nampaknya harus menjawab apa yang disampaikan Pak Temul. Silakan Pak Eki. Atau harus saya menjawab? Oh enggak. Saya sudah dijawab oleh Sudah Pak Temul. dijawab oleh Pak Temul ya. Iya, oleh Pak Retoris, Temul. ya. Ada beberapa hal yang saya sepakat dengan Pak Temul, tapi kita kan selalu, terutama akademisi, ya, ingin mengobarkan hal yang ideal, ya. Meskipun ada di kondisi yang tidak ideal kan. Itu yang artinya semua masalah itu tadi ya pasti selalu ada peluang untuk memperbaiki. Jadi itu yang selalu saya tekankan dalam konteks dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya di kampus sering juga mendapatkan teman-teman mahasiswa yang pesimis melihat Indonesia. Ya saya sampaikan ya Anda harus beda karena sesuai dengan inilah mahasiswa. Artinya harus punya pemikiran yang optimis gitu. Apa pemikiran optimis? Salah satunya selalu melihat peluang dari setiap masalah. Jadi dengan filosofi selalu ada jalan, selalu ada kalau didasari semua niat baik. Dalam konteks tadi memang kita memaknai kembali Undang-Undang 45 bukan berarti setback bahwa harus kembali ke Orde Baru. Itu tidak demikian ya. Tadi di awal sampaikan ada spirit dasar dari Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu yang perlu direkonstruksi kembali gitu ya dalam tadi amandemen undang-undang. Kalau nanti
ada amandemen undang-undang dasar yang kelima ya setelah yang keempat. Seperti tadi, bagaimana spirit semangat penyelenggara negara, spirit kekeluargaan yang sekarang hilang itu harus lebih diaksentuasikan, harus lebih tegas ada di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 gitu. Kalau sekarang kan nggak jelas gitu. Jadi artinya bagaimana tujuan ideal negara yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, itu harus teraktual secara jelas itu dalam batang tubuh gitu. Itu ya yang artinya memang kalau konteksnya hal-hal teknis pasti setiap ekspresi orang itu berbeda-beda, tapi setidaknya Undang-Undang Dasar 45 sebagai guiding dalam konteks penyelenggara negara itu akan punya fungsi bagaimana ada penyempurnaan mekanisme ketatanegaraan akan lebih baik gitu. Ada pembaharuan masyarakat itu dengan berdasar. Nah sekarang sepertinya yang belum itu adalah bagaimana budaya konstitusi itu yang belum tertanam di kita ya. Apa budaya konstitusi? Bagaimana sebuah proses perubahan itu harus berjalan secara konstitusional, bukan anarkis gitu. Right. Jadi harus ada kemauan dan kemampuan orang-orang yang berbeda berkreatif dialog untuk mencari menemukan formula-formula ideal kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa yang utama, bukan kepentingan elit gitu ya. Karena ya termasuk ke depan kalau ada MPR punya nawaitu melakukan amandemen, belajar dari amandemen sebelumnya itu keterlibatan pakar itu masih terbatas, lebih ke saya baca dari beberapa itu risalahnya bahkan ditentukan oleh segelintir elit, bukan hasil kajian akademik kan ya. Kalau perubahan itu hasil kajian akademik, disosialisasikan secara terbuka dan mengundang partisipasi masyarakat, mana yang terbaik nanti akan jadi tidak proses, artinya gitu bahwa proses hasil yang baik harus dijalankan melalui proses. Ya, jadi artinya budaya konstitusi kita masih jauh dari ideal itu tadi ya Pak Eki. Masih, baik. Masih, ya. Pak Maulya, silakan tadi yang disampaikan oleh Pak Temul bagaimana? Ya, kalau pesimis saya yakin banyak yang sangat pesimis ya. Kenapa? Karena masyarakat itu merasakan belum sejahtera, sulit mendapatkan pekerjaan, walaupun sebenarnya itu kembali kepada individu harusnya ya, bukan hanya sekedar disalahkan kepada negara. Terus yang kedua, apakah kita siap dipimpin oleh satu orang selama 32 tahun? Nah sebenarnya bukan arahnya ke sana gitu kan, kita kembali ke yang asli itu adalah semangatnya. Semangat atau nilai-nilai value yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Prof. Idrus dalam bukunya, pertama adalah pondasi bangsa itu adalah agama. Jadi bagaimana kita membangun bangsa ini menguatkan agama yang diakui oleh negara kita, tidak hanya Islam, tidak hanya Kristen, tapi semua ya, semua dikuatkan sehingga ketika semua beriman, saya yakin mereka ketika duduk menjadi anggota dewan, kemudian duduk di eksekutif maupun legislatif, itu akan ingat kepada Tuhannya gitu. Jadi ketika mau berbuat penyimpangan, berbuat kesalahan, oh iya ada yang mengawasi, bukan hanya masyarakat gitu. Kenapa? Karena mereka disumpahkan dengan kitabnya masing-masing gitu kan, artinya mereka sudah punya akad dengan tidak hanya masyarakat tapi dengan Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjalin silaturahmi merupakan karakter bangsa, dan ini yang sudah berkurang sekarang. Jadi semangat itu yang ingin dimunculkan dengan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Artinya apa? Artinya ketika kita mau memutuskan permasalahan bangsa, ini cari solusinya dengan silaturahmi gitu. Tidak hanya sekedar oh ini kepentingan partai A, partai B, partai C. Kemudian kita pasti akan berpikir, termasuk masyarakat berpikir siapa di balik partai tersebut. Kenapa? Karena dalam pilkada, dalam pilpres pasti ada pemodal gitu. Pasti ada pemodal dan mereka pasti akan mengatur pilihan-pilihan dari
solusi yang akan dikeluarkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini yang luar biasa dari Prof Idrus, yaitu tobat nasional. Nah ini coba dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada tobat nasional, dan kita pernah tahu lah ada satu partai yang kena tsunami gitu kan, dan pimpinan partai tobat nasional gitu, dan ternyata luar biasa. Yang katanya mau hilang ya ternyata masih eksis dan bertambah lagi, ya, bertambah. Nah artinya apa? Artinya permasalahan ini kita harus tahu obat gitu. Bahkan dalam keyakinan agama saya, ketika istighfar itu malah membuka pintu rizki gitu. Nah bagaimana kita mulai dari pimpinan negara, MPR, DPR, kemudian presiden, dan semuanya taubat nasional saja gitu. Dan itu akan membuka peluang-peluang. Kemudian yang keempat, nah ini mungkin bisa jadi sejalan, bisa jadi berbeda dengan apa yang sudah digaungkan oleh Presiden, yaitu revolusi mental. Nah Prof Idrus menyampaikan satu diktum lagi bahwa kita harus memulai revolusi fitri. Artinya kebersihan hati itu tadi kata Pak Epin ya. Hati itu yang akan mendasari logika gitu. Nah ini yang harusnya mulai dikembangkan sejak dari anak-anak mungkin ya. Kenapa? Karena sekarang juga sudah politikus itu sudah membawa anak-anak gitu, membawa kepada ranah-ranah yang luar biasa. Artinya ketika ini dibangun, revolusi fitri ini dibangun, mulai dari anak-anak, kemudian pelajar, mahasiswa, masyarakat pada umumnya akan berpikir cerdas. Oh ya, kita berpolitik itu bukan untuk kepentingan individu, tapi untuk kepentingan masyarakat. Itu yang keempat. Yang lima, nah ini konsep yang sebenarnya sangat bagus dari konsep nawacita, yaitu membangun dari pinggiran. Artinya ketika sudah fondasi agama baik, kemudian silaturahmi terjalin, taubat sudah dilakukan, ada revolusi fitri, membangun dari pinggiran itu, dari pinggiran itu akan mudah dilakukan. Dan yang terakhir, ketika sudah terjadi proses pembangunan dari pinggiran itu, dari desa kemudian masuk ke kota, maka kita bisa meyakini ekonomi Pancasila bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena intinya apapun yang kita bahas, mau undang-undang sekarang, mau undang-undang yang asli gitu kan, itu ujung-ujungnya adalah bagaimana kita mensejahterakan masyarakat sesuai dengan nilai Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya itu tujuannya. Saya ingin menggarisbawahi yang nomor 2 tadi ya, budaya silaturahmi. Jadi semoga tidak ada lagi elit yang pilih-pilih salaman begitu ya. Betul. Saya ke SMS dan WA terlebih dahulu. Sudah ada dari Ibu Tin Kusuma di Cimahi. Menurut saya betul sekali, dengan silaturahmi bisa mempererat kesatuan dan persatuan. Walau banyak perbedaan, kita tetap satu. Terima kasih Ibu Tin. Kemudian Pak Soni di Riung Duta Bandung. Sangat setuju, kita semua harus kembali memahami, memaknai, menjiwai, dan menjalankan isi kandungan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Pancasila, agar di antara kita tetap terjaga kebahagiaannya dan insya Allah keutuhan NKRI lebih kuat katanya. Ayo kita sama-sama menjalankannya. Terima kasih Pak Soni semangatnya pagi ini. Kemudian dari Pak Aziz di Garut, ini ada 3 pointers yang disampaikan. Boleh-boleh saja di amandemen, tapi ingat ada kelemahannya dari yang asli. Tidak ada lembaga MK yang menguji undang-undang terhadap undang-undang sebagai kontrol terhadap Presiden dan DPR supaya tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian tidak adanya mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wapres seperti zaman waktu Pak Habibie katanya. Dan yang ketiga adalah tidak adanya mekanisme pengisian jabatan Presiden dan Wapres yang berhenti secara bersamaan, karena dalam Undang-Undang Dasar hasil amandemen Mendagri, Menlu, dan Menhan bertindak sebagai PLT. Intinya ringkasnya jangan di amandemen semuanya deh, begitu ya. Baik. Terima kasih bagi Anda yang sudah berpartisipasi, Pak Aziz, Pak Soni, dan juga Ibu Tin ini yang juga sering mengirimkan pesan ke redaksi Al Sinta Bandung. Tapi satu hal Pak Epin, tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Eki soal budaya konstitusi. Ya. Apa kabarnya sih sebenarnya budaya konstitusi kita pada hari ini? Oke, budaya konstitusi ya. Kalau secara umum mungkin belum begitu ideal, baik ya, belum begitu ideal ya, dalam arti bahwa bahkan ada jangankan paham, tahu juga tidak gitu. Kalau misalkan kita lihat konstitusi secara umum ya tidak terbatas pada undang-undang dasar saja. Sedangkan salah satu indikator seseorang itu sadar berkonstitusi, sadar berhukum gitu, selain dia tahu, paham, bersikap, dan sampai akhirnya berperilaku. Nah kita dari sisi itu saja masih ada sebagian orang yang justru tidak tahu ada aturan apa sih gitu. Bahkan kaget ketika ada satu reaksi, misalnya contoh saja kemarin yang lagi ramai itu kan 4 RUU ya. Maaf 3 RUU dan 1 undang-undang yang sudah diketok minta ditinjau ulang.
Ada beberapa yang pada akhirnya hanya sekedar ikut aksi. Ketika ditanya, kamu ngapain ke sana? Ya saya ikut-ikut saja, Pak. Artinya apa? Tidak dibangun dulu, tidak dikaji dulu persoalan mendasar yang dikritisi gitu. Itu persoalan budaya konstitusi. Nah, kemudian bagaimana membangun budaya itu? Kalau saya yakin dengan tripusat itu, tripusat pendidikan dari mulai keluarga, kemudian sekolah, dan jangan salah, masyarakat punya peran besar di situ. Karena lingkungan itu punya pengaruh 2 kali terhadap pembentukan karakter dan perilaku seseorang gitu. Jangan sampai kita abai dan hanya memberikan satu tanggung jawab kepada lembaga pendidikan formal saja gitu. Akhirnya apa? Beberapa lembaga pendidikan yang dipersalahkan ketika timbul satu persoalan. Walaupun secara formal memang itu yang bertugas. Mengenai budaya konstitusi saja bisa dibangun dari mulai keluarga ya. Dari mulai keluarga misalnya ketika berangkat harus jam berapa, pulang harus jam berapa. Kemudian di rumah itu ada satu tata aturan yang justru boleh jadi berbeda dengan rumah yang lain gitu. Sama halnya dengan negara ini. Negara ini punya satu sistem hukum, punya satu norma yang boleh jadi berbeda dengan yang lain. Jangan karena misalnya beberapa negara menerapkan demokrasi langsung misalnya, kita bahkan terjebak ikut-ikutan gitu. Kalau kita paham substansinya sih nggak jadi persoalan, tapi kalau yang ikut-ikutan itu gitu. Dan ingat bahwa setiap komunitas, setiap masyarakat itu punya sistem nilai yang harus mencerminkan kepribadiannya gitu. Kemudian di sekolah jelas saya pikir secara konseptual, teoretik itu dibangun bagaimana berkonstitusi gitu ya. Bahkan dalam beberapa waktu yang lampau saya diskusi dengan beberapa teman di dosen saja. Untuk mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan tidak hanya transfer of knowledge Pancasila saja. Jadi nggak perlu Pancasila salah satu apa, dua apa, tidak hanya itu. Tapi bagaimana itu menjelma dalam perilaku gitu. Dan itu yang sering dilupakan. Nah kemudian sempat juga diskusi dengan kawan-kawan dari dosen agama misalnya. Di dosen agama harus melakukan modifikasi bahwa tidak hanya berbicara surga dan neraka, tapi bagaimana untuk mencapai surga dalam menjalani kehidupan keseharian. Salah satunya adalah taat hukum. Dan misalnya di komunitas saya bahwa hubul waton minal iman misalnya. Kan itu jelas sekali gitu. Jadi kalau misalkan memang kita mencintai negara itu bagian daripada iman. Dan oleh karena itu salah satunya adalah menjalankan satu sistem hukum dengan murni dan konsekuen kalau bahasa Pak Idrus. Nah kemudian yang lebih penting adalah keteladanan. Nah ini yang saya pikir menjadi salah satu salah satu model strategi pendidikan yang sampai saat ini masih ampuh. Bahwa keteladanan elit, keteladanan politisi, keteladanan tokoh-tokoh masyarakat itu harus menjadi betul-betul mencerminkan kondisi ideal yang diharapkan gitu. Kita agak bingung sekarang ketika kita bicara di tataran akar rumput mengenai kondisi ideal, sedangkan di tataran langit misalnya, langitan itu tidak mencerminkan itu gitu ya. Iya, betul. Akhirnya wajar ketika ada bahkan sebagian masyarakat pesimis terhadap itu gitu ya. Nah kemudian ini penting saya pikir perlu disampaikan. Terima kasih tadi Pak siapa ya yang dari Garut kalau tidak salah, ada salah satu poin di Pak Aziz ya, di Undang-Undang Dasar asli itu tidak sempurna. Tadi sebetulnya di awal banget Bu Dini sudah menyampaikan itu secara historis bahwa memang Undang-Undang Dasar 45 yang asli saja itu perlu dilakukan penyesuaian. Dan kalau secara teoretik misalnya satu sistem konstitusi atau Undang-Undang Dasar itu justru punya 3 nilai. Itu ada nilai dasar, instrumental, praksis. Itu kaitan dengan nanti ideologi kesananya. Nah mengenai instrumen ini, konstitusi ini dia justru harus mengikuti dinamika dan perubahan zaman gitu. Tadi misalnya disinggung persoalan Mahkamah Konstitusi. Dulu tidak ada Mahkamah Konstitusi, sekarang ada. Saya pikir itu perlu dipikirkan dan mungkin perlu dipertahankan. Nah kemudian apakah wacana amandemen kelima itu harus mengubah secara total? Ya tidak tentu ya. Ada beberapa sistem nilai yang baik ya dipertahankan, yang belum baik nah itu yang disesuaikan gitu. Jadi wacana ini ya khawatir nanti kabur pemahamannya ketika tagline-nya itu kembali pada Undang-Undang Dasar yang asli gitu ya. Yang dipersepsikan adalah balik lagi ke masa lalu dan itu memang belum sempurna gitu. Makanya salah satu tadi yang digulirkan adalah pembatasan presiden, masa jabatan presiden itu harus ada gitu. Jangan sampai tadi siapa tadi ya? Pak Ramdan ya. Cianjur itu apakah kita setuju 32 tahun? Oh ya. Oh Pak Lemul itu tadi. Pak Lemul ya. Justru harus dibatasi. Tidak boleh seperti itu karena potensi menyimpang itu semakin besar ketika semakin lama orang berkuasa gitu. Jadi Pak Eki yang di amandemen Undang-Undang Dasar 45-nya saja atau orangnya juga harus di amandemen? Semuanya.
Tapi filosofi amandemen itu kan kalau di perguruan tinggi itu ada namanya metode manajemen itu continuous improvement. Oh, apa tuh? Perbaikan yang berkelanjutan. Oke, perbaikan yang berkelanjutan. Apa yang tadi sampaikan Pak Epi tadi, bahwa apa yang baik itu ya kita harus pertahankan gitu. Yang belum ya kita sempurnakan. Tadi ada spirit-spirit yang belum ya kita kembangkan gitu. Itu yang jadi ya saya kalau dosen itu kan harus menebar optimisme ya, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun ya kita sadari kondisi ini tidak mudah gitu. Tapi bukan hal yang tidak mungkin ya kalau ada komitmen dan kemauan dari kita semua. Jadi jangan sampai hanya aja di tataran obrolan politik saja dan elit ya, tapi betul. Ini juga bisa dimengerti oleh masyarakat ya. Betul, dan itu tanggung jawab semua gitu ya. Jadi ada di akhir ini kira-kira everything depend on education. Semuanya nanti akan ini pada pendidikan gitu ya. Jadi artinya kalau edukasi, termasuk edukasi dalam konteks berkonstitusi, kewarganegaraan, kesadaran berbangsa dan bernegara itu terjadi secara struktur, sistematis dan masif. Bahkan satu tambahan ya, dalam konteks impres harus terstandarisasi. Artinya kalau gerakan edukasi itu dalam makna yang luas, tidak hanya pendidikan kewargaan saja, tapi pendidikan yang membuat tadi Pak Sony hidup ini harus warga negara itu berbahagia. Ini harus ada headline juga. Jadi apa artinya kalau semua yang lakukan indikator kebahagiaannya tidak meningkat gitu. Jadi kata kunci pendidikan ya pada dasarnya tadi keteladanan dan lain sebagainya. Secara struktural guru dosen itu adalah pendidik, tapi secara fungsional semuanya itu adalah pendidik gitu. Di rumah, di lingkungan kerjanya gitu ya, di partainya gitu kan gitu. Jadi pemimpin partai juga yang punya ini harus jadi edukator publik ya, termasuk wakil rakyat gitu ya. Jadi yang suaranya didengar, dilihat, diperhatikan, harus jadi contoh. Jadi edukator publik yang bagaimana kerumitan masyarakat itu. Jadi dengan pendidikan orang itu kan akan melahirkan optimisme gitu. Yeah. Melahirkan termasuk saya menyoroti dalam konteks saat ini dalam konteks komunikasi politik ya. Ya, ini kalau dalam konteks tataran filosofis orang saat ini banyak ngobrol, banyak bicara, tapi hakikatnya belum berkomunikasi. Gitu. Kenapa? Karena kalau komunikasi terjadi efektif harus ada harmoni. Gitu. Nah, saya lihat terutama elit di pusat banyak ngobrol, banyak interaksi, tapi malah melebar konflik. Artinya belum berkomunikasi. Mungkin perlu belajar komunikasi. Artinya kita ada di kepadatan interaksi tapi masih sulit memahami begitu ya. Begitu bukan Pak Eki? Ya, artinya komunikasi itu tidak hanya apa yang diucapkan tapi harus dari hati juga. Jadi kalau Pak Tahar katakan kalau kita bicara dari mulut mungkin hanya sampainya telinga ya. Tapi kalau kita bicara dari hati akan nyampe hati ya. Gitu ya. Filosofis banget ya. Aduh. Jadi ingat seseorang saya. Saya ke Pak Mau. Sudahkah ruang-ruang pendidikan kita bisa tadi mengaktualisasikan budaya konstitusi kita? Kalau kebetulan saya pernah mendirikan satu sekolah boarding dan jadi konsultan di beberapa sekolah. Itu sebenarnya ruang-ruang untuk membangun kesadaran berkonstitusi sudah banyak ya. Misal ya dalam pemilihan ketua OSIS, kemudian bagaimana mereka bermusyawarah, kemudian ketika mereka menjalankan tata tertib sekolah, bagaimana membuat tata tertib yang disepakati oleh bersama, itu sebenarnya sudah ada ruang-ruangnya gitu. Tetapi yang jadi masalah memang
tadi tokoh-tokoh itu tidak pernah bisa mempertontonkan ke anak-anak bagaimana berkonstitusi yang baik dan benar juga gitu. Dan akhirnya apa? Oh, saya sudah berusaha menjalankan itu, tapi kok ada contoh-contoh yang kurang baik. Nah, bagi yang tidak punya kesadarannya belum sampai, mungkin bisa saja terbawa, dan banyaknya yang demikian gitu. Yang belum sampai kesadaran konstitusi dengan baik di sekolah, ya di ruang-ruang yang sudah diberikan itu, melihat tontonan yang sangat vulgar, tidak berkonstitusi dari para elit dan sebagainya, ini mereka terbawa juga. Contoh sederhana adalah ketika anak-anak TK membawa motor tidak pakai helm ke jalan raya dan sebagainya, itu kan hal-hal sederhana, tidak menjalankan konstitusi dengan baik. Kemudian ada rambu-rambu tidak dijalankan, kemudian mereka berbicara dengan orang tua tidak dengan konteks yang baik gitu kan. Nah, ini banyak juga yang tadi kata Pak Epin, masyarakat jangan dilupakan gitu. Walaupun tetap kalau saya memiliki keyakinan Al-Ummah Rasatul Ula, jadi di rumah itu yang utama dalam membangun karakter atau kesadaran berkonstitusi. Karena saya terbiasa dengan orang tua, dengan bapak saya itu berdiskusi masalah politik sampai jam 2, jam 3 pagi, ya. Walaupun kita berseberangan politik ya, itu sejak zaman saya SMP ya. Beliau kan pegawai di BUMN, pasti ikutnya kemana lah, sudah tahu zaman itu. Kemudian saya ada di sudut yang mana, kita biasa itu. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah mempertentangkan. Yang penting ketika sudah kita sama-sama menyampaikan ide gagasannya, yang penting dalam keseharian kita menjalankan apa yang sudah kita yakini dalam berkonstitusi gitu. Walaupun kita punya keyakinan atau partai berbeda, tapi konstitusinya Pancasila itu yang kita ikuti gitu. Jangan sampai malah kita menyimpang misalkan ya. Jadi karena misalkan saya berinteraksi dengan agama Islam, oh Pancasila salah. Nah, bukan begitu artinya gitu kan. Tapi ketika silaturahmi dibangun yang tadi saya sampaikan, ada 6 poin dari Prof. Idrus, itu penting dalam membangun kesadaran berkonstitusi. Masuk ke ruang-ruang tadi, sekolah bagaimana dibangun dari mulai guru, kemudian orang tua juga penting dalam membangun kesadaran berkonstitusi di ruang-ruang sekolah gitu. Kenapa? Karena orang tua juga memberikan warna di sana gitu. Kemudian yang terpenting ketiga adalah masyarakat, masuk juga di sekolah. Bagaimana kita melibatkan masyarakat untuk menyadarkan berkonstitusi, misal bisa jadi kita undang anggota dewan, kemudian penegak hukum ke sekolah untuk memberikan kesadaran berkonstitusi, dan sebenarnya itu sudah ada ruang-ruangnya gitu. Karena kami pengalaman ya, walaupun sekolah yang dibangun boarding school, labelnya Islam, tapi kesadaran konstitusi tetap kita bangun gitu. Jadi intinya sudah banyak ya ruang-ruang itu ya. Sudah banyak. Di kampus juga Pak Epin ya, Pak Eki sudah banyak gitu. Sudah banyak pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, 2 mata kuliah, 4 SKS, ruangnya banyak gitu. PKN, PMP dulu di sekolah mulai dari SD, SMP, SMA ada. Dan sebenarnya membangun kesadaran berkonstitusi sudah ada. Nah, tinggal kembali kepada kita dosen, guru gitu kan, dan juga orang tua. Dan juga nanti yang terpenting, lebih penting ya contoh tadi. Iya, betul. Contoh tadi. Teladan ya. Enggak, makanya kenapa saya mengarah pada budaya konstitusi, karena jauh-jauh kita bicara soal amandemen, tapi budaya itu tidak ada kan. Iya, sama apa saja. yang akan menjadi hasil dari ini semua ya. Betul. Tapi ngomong-ngomong Pak Eki, iklim politik kita apakah memang juga sudah mendukung untuk terjadinya amandemen Undang-Undang 45? Iklim politik ya artinya dimungkinkan ada perubahan itu. Bahkan kan ketua MPR yang baru sudah mewacanakan ya. Sejak beliau jadi ketua DPR ya. Iya. Sudah diwacanakan ya kan? Betul iya. Ya. Tinggal barangkali yang punya kewenangan dalam hal ini MPR ya, dalam konteks ini MPR yang punya hajatnya kan kalau untuk amandemen. Ya lebih terbuka dan lebih aspiratif gitu, mengajak kelompok-kelompok mungkin nggak tuh? Ya semestinya ya mudah-mudahan dengan disuarakan oleh Sinta didengar oleh MPR. Dan nanti jadi catatan. Tapi mungkin ya, mungkin gitu. Ya kita harus optimis gitu ya, karena biasanya kalau ya artinya kan kalau asumsinya sekarang kalau masyarakatnya belum tapi elitnya sudah, ya elit harus pengaruhi masyarakat. Atau sebaliknya, kalau elitnya yang belum, masyarakatnya sudah punya kesadaran,
ya masyarakat yang harus juga mempengaruhi elit gitu. Jadi Karena tadi kata Pak Maul ada yang memanfaatkan ini hingga akhirnya isunya digeser bahwa ini adalah bagian dari melenggangkan kekuasaan yang sebelumnya untuk terus-menerus berkuasa. Ya. Ini terjadi loh Pak Egi. ya, tapi saya optimis dengan era sekarang ya, era dinamika politik, salah satunya peran radio gitu ya. El Sinta salah satunya bagaimana kalau dulu ruang-ruang komunikasi itu sangat terbatas. Sekarang ruang komunikasi itu sangat Terbuka lebar ya. terbuka, Betul. interaktif, real time ini gitu ya. Dan mudah-mudahan artinya hal-hal yang disembunyikan, hal-hal yang punya hidden agenda yang tidak baik bagi kepentingan bangsa dan negara itu akan berhadapan dengan masyarakat. Gitu. Jadi saya optimisnya itu. Jadi Yeah. artinya sekarang dari sisi potensi, platform, peluang, ya tinggal ya para tokoh-tokohnya itu ya menjadi influencer untuk jadi influencer kebaikan gitu kan. Ini influencer dalam konteks ini budaya konstitusi. Baik. Kalau friksi tadi terjadi di kalangan politik, terjadi di akademisi tidak? Jujur. Friksi apanya nih? Ya friksi tentang arah menuju ke amandemen ini kan bukan tidak mungkin ini juga bagian Ya, dari betul. dari apa namanya keterlibatan para akademisi dong. Saya pikir begini, bahwa wacana amandemen konstitusi, amandemen undang-undang dasar itu adalah salah satu alternatif dan bukan satu-satunya alternatif untuk mengembalikan satu kondisi yang ideal bagi bangsa ini. Itu yang Oke. pertama, oke ya. Kalau masalah friksi, ada pro kontra pandangan, saya pikir ada terjadi. Karena mohon maaf begini Pak Epin sebelum dilanjutkan, ada makna yang terlihat begitu jelas ya di kalangan akademisi ini, jadi terbagi menjadi dua begitu. Ya. Ada yang setuju, ada yang tidak, dan yang tidak setuju ini cenderung memojokkan yang setuju. Ini kan sebenarnya tidak jadi teladan yang tadi disampaikan oleh Pak Maul. Iya, betul. Terjadi tidak sih? Ada beberapa yang terjadi. Kok agak ragu-ragu bicaranya? Ada beberapa yang terjadi, cuman memang secara umum kalau di akademisi masih dominan menggunakan nalar, logika dibandingkan rasa gitu ya. Jadi memang dan pro kontra itu wajar adanya gitu. Justru kalau yang pro semua atau kontra semua yang akan terjadi satu kesetimbangan gitu. Cuman yang perlu diingat tadi sudah disinggung oleh Pak Maulia misalnya bahwa dulu pun para pendiri bangsa berseberangan secara politik, secara ide gagasan. Tapi ada satu yang beredar misalnya kemarin kita diingatkan kembali pada sejarah. Bahkan ketika Bung Karno sendiri yang dia berseberangan dengan Hamka misalnya. Saya berseberangan, tapi kalau saya meninggal saya ingin disolatkan. Nah itulah yang saya pikir mungkin perlu ada sekarang dan dibangun kembali gitu. Jadi boleh kita berseberangan secara ide gagasan. Jadi kalau saya sering sampaikan ke mahasiswa, you boleh berdebat di ruang kelas, tapi keluar kita ngopi bareng. Oh Poin gitu ya. itu yang perlu kita gelorakan gitu. Mari kita ngopi bareng ya. Jadi di mana Pak? Gitu ya. Ada satu hal yang agak mengganjal di hati saya soal tidak adanya lagi NKKBKK, normalisasi kehidupan kampus. Tapi kemudian kan kesininya justru yang eksternal masuk ke kampus ya. Badan-badan atau organ-organ eksternal masuk ke dalam kampus. Inikah yang diinginkan dari salah satu amandemen nanti kalau memang terjadi amandemen yang kelima? Kalau amandemen konstitusi tidak ke sana. Tidak ke sana. Tapi ini yang terjadi kan NKKBKK sudah tidak ada setelah di amandemen. Itu teknis. Dan membuat banyak organ eksternal yang justru mereka adalah underbow dari politik-politik yang ada di Indonesia masuk ke kampus. Ini yang diinginkan? Tidak, tentu tidak. Bukan itu yang diinginkan. Justru saya mengapresiasi gitu hadirnya beberapa organisasi kemahasiswaan misalnya. Tapi kalau dia menjadi underbow politik dalam pengertian bahwa dia membawa suara elit gitu ya, suara partai, saya pikir itu yang merupakan disorientasi dari sebuah gerakan mahasiswa gitu. Saya tidak anti terhadap satu organisasi ekstra kampus untuk masuk ke kampus, tapi tolong ketika di kampus yang disuarakan itu adalah suara kolektif, bukan hanya golongan. Yang jadi persoalan adalah ketika kayak ini satu konsep misalnya. Riset saya, skripsi saya ketika S1 tentang student government, bagaimana pembelajaran demokrasi di kampus. Nah, di situ saya melihat bahwa silahkan mahasiswa berdemokrasi, tapi kalau misalnya ada sesuatu yang kurang pas di tataran elit, jangan dibawa-bawa ke kampus.
gitu ya. Artinya apa? Terjadi di kalangan atas misalnya konflik antar golongan, kemudian di dalam diperuncing lagi gitu. Dan saya pikir ini perlu ada literasi politik yang baik gitu kaitan dengan itu. Baik. Gitu ya. Kita ke penelpon, sudah ada Pak Iswanto yang menunggu. Pak Iswanto, silakan. Selamat pagi, Pak. Pak Is. Ya, silakan, Pak. Ya, menurut saya gini Bu ya, terlepas mau diabademen atau enggak, tetapi seharusnya bukan oleh MPR Bu, karena sekarang itu MPR itu menurut saya kurang representatif untuk permusyawaratan rakyat karena didominasi oleh DPR. Jadi kalau toh mau amandemen, sebaiknya sekarang disusun dulu oleh MPR, bagaimana bentuknya dibicarakan dalam 5 tahun, nanti pas pemilu ke depan itu pakai referendum masyarakat. Jadi sekalian pemilu, apakah masyarakat setuju atau tidak tentang hasil amandemen itu. Kalau setuju jalan, kalau tidak kita kembali ke ini. Jadi jangan oleh oleh MPR. Nanti berubah lagi 5 tahun kepengen di ini lagi. Jadi saya pikir boleh saja di amandemen, tetapi jangan nanti pas masa ini MPR ini pengen amandemen. Jadi jangan, supaya itu keputusannya itu lebih representatif dari rakyat gitu. Itu saja Bu. Baik, terima kasih Pak Is. Selamat pagi. Silakan. Yang mau menanggapi Pak Eki? Ya, terima kasih Pak Is. Kalau kita berpikir konstitusional, yang berhak mengamandemen itu MPR gitu. Kita nggak ada ini lain. Kalau kita berpikir lain malah nanti artinya kita mencoba menyelesaikan masalah diharapkan tanpa menimbulkan masalah baru ya, dengan prinsip pegadaian gitu. Jadi iklan deh. Filosofinya. Jadi bonus. Atasi masalah tanpa harus timbul masalah baru ya. Nah, yang bisa dilakukan oleh MPR mudah-mudahan melalui LSINTA ini didengar. Salah satunya bagaimana MPR terbuka untuk gagasan-gagasan ideal dari seluruh komponen strategis masyarakat dalam konteks perubahan itu. Jadi artinya dalam konteks perubahan amandemen ya terutama harus libatkanlah kampus ya, yang mungkin lebih paham ininya, konteks libatkan kampus untuk kemudian dibuka perdebatan publik gitu. Ini juga bagian dari proses jangan sampai contoh seperti kenapa undang-undang KPK itu mendapatkan resisten, karena dua hal tadi, keterbukaan dan partisipasi tidak terjadi gitu. Sehingga langsung nah mudah-mudahan kalau dengan proses itu ya insya Allah secara konstitusional MPR juga yang punya kewenangan ini, tapi secara kualitas hasilnya ya kalau ada kemauan kembali kepada political will, kemauan niat baik dari MPR, artinya berubah itu kepentingannya bukan hanya kepentingan kelompok, kepentingan partai, kepentingan yang kecil, tapi kepentingan besar seluruh masyarakat. Tapi nggak boleh ya kita melihat Pak Bambang Susatyo sebagai ketua MPR dari Golkar tidak bisa melihat begitu ya. Sekarang ketua MPR saja tidak bisa dilihat dari Golkarnya, tidak bisa ya. Ya kalau sudah beliau sebagai ketua MPR artinya adalah ketua untuk semua partai. Artinya semua warna kuningnya tidak boleh ada begitu ya. Merah putih gitu. Jadi merah putih. Yakin sekali Pak Eki ya. Ya harus demikian gitu. Harus demikian gitu. Artinya secara normatifnya harus demikian. Nah kalau tiba-tiba di luar merah putih, ya itu mungkin nanti akan menimbulkan reaksi lagi. Reaksis lagi deh, seperti undang-undang KPK kemarin ya. Jadi diharapkan kalau MPR, DPR, DPD itu jiwanya merah putih, isunya nggak ada masalah gitu. Harus keluar indikator berarti setelah ini ya. Yang dimaksud dengan merah putih itu apa di MPR? Pak Mauleh, sebelum ke Pak Epin, silakan. Ya, betul ya bahwa ketika kita membicarakan ini ke anggota MPR, sebenarnya kita harus sampai tahu ke dalam-dalamnya gitu. Ada apa dalam hati dan pikiran anggota MPR sekarang? Apakah mau membawa ke lebih liberal atau kembali kepada ruh Undang-Undang Dasar 45? Nah,
Saya sih masih optimis ya. Banyak teman-teman yang sudah duduk dan sudah dilantik menjadi anggota DPR dan MPR ini yang punya keyakinan bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu adalah harus kembali kepada yang asli dalam pengertian ruhnya ya, ruhnya bukan kepada konteksnya saja tapi ruhnya. Dan itu masih banyak. Dan mungkin kalau usul saya sih sebenarnya tinggal nanti setelah presiden dilantik, presiden kemudian perwakilan partai, kemudian pimpinan DPR, MPR dan juga DPD itu tinggal duduk bersama saja mau dibawa kemana undang-undang ini. Kemudian siapa yang akan merumuskan sama-sama saja bahas di sana karena kan anggota dewan itu kan baik DPD, DPR, kemudian MPR kan sudah menjadi wakil kita. Tinggal ke mereka, kemudian kalau perlu melibatkan ahli, libatkan perguruan tinggi gitu kan, tinggal di sana saja. Jadi sederhana sebenarnya, sederhana, tinggal bagaimana itikat baik dari semua orang yang sudah kita pilih untuk membangun bangsa ini. Jadi masalah nanti yang periode siapa yang akan mengesahkan, kemudian mau referendum, itu tinggal nanti kesepakatan politik juga akhirnya gitu, kesepakatan politik. MPR sudah memegang draft undang-undang yang diamandemen gitu kan, hasil kesepakatan dari presiden tentunya dengan para penyokongnya gitu kan. Kemudian yang sudah mewakili kita di MPR dan DPR dan juga DPD sudah ada, baru kembalikan ke masyarakat gitu ya. Jadi sebenarnya sederhana. Harus ada itikat baik tadi ya. Iya, tapi jaminannya apa ya Pak ya? Mereka punya itikat baik itu apa? Mereka sudah bersumpah ke atas nama Tuhan, itu saja. Jadi kita tinggal bukan sumpah pocong, bukan. Enggak, mereka sudah bersumpah atas nama Tuhan untuk mewakili masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Kita yakin saja itu. Toh kembali apabila mereka ingkar, Tuhan juga tidak tidur gitu. Jadi akhirnya hukum Tuhan juga pasti akan berlaku dalam setiap masa, setiap saat. Jadi tidak akan pernah luput. Jadi masyarakat kembalikan itu kepada Tuhan, sudah ikhtiar memilih. Mudah-mudahan pilihan kita yang terbaik. Kemudian kita terus yakinkan kepada mereka juga, mereka adalah pilihan kami terbaik. Mereka beretikat baik. Karena kan kita punya kalimat positif gitu ya. Jadi kalau kita terus memberikan kalimat negatif ke teman-teman kita yang sudah dilantik, mereka juga saya sudah terus dicap jelek ya udah jelek sekalian, jangan gitu. Jadi kita positif saja terus, berikan kalimat-kalimat positif ke teman-teman kita sehingga mereka pun akan senantiasa teringatkan gitu. Karena insya Allah ya, Nabi Muhammad saja sering minta diingatkan oleh sahabatnya untuk dibacakan Al-Quran, padahal sangat hafal gitu ya. Tapi kenapa minta sahabatnya untuk membacakan Al-Quran? Karena manusia itu punya sifat lupa. Kemudian ada sifat ketika turunnya, anggota dewan pun sama. Jadi kita terus ingatkan. Baik, Pak Epin terakhir silakan. Ya tadi boleh kita berangkat dari satu golongan atau satu kelompok, tapi ketika kita sudah duduk di atas, kita harus menaungi semua kelompok itu. Itulah jiwa merah putih gitu ya. Makanya perlu ada transformasi dari politisi menjadi negarawan gitu. Boleh dia berangkat dari satu partai, mau kuning, hijau, merah, biru dan lain sebagainya, tapi sudah di atas ya hanya satu warnanya, merah putih gitu. Itu yang pertama. Nah kemudian yang yang kedua tetap kita harus kembali pada, nah ini yang menarik di buku Profesor Idrus, bahwa sepanjang pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak dirubah, kita ingat betul di situ ada bunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itulah spiritualitas kita gitu, bahwa negara ini dibangun oleh fondasi nilai religiusitas. Nah urusan pertanggungjawaban tadi Pak Maulia menyampaikan bahwa di awal mereka sudah bersumpah gitu atas agamanya, kemudian kepada Tuhannya gitu ya. Dan kalau misalnya saya dan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini kita yakin terhadap spirit itu, maka yakin nanti kalaupun kita keliru akan ada balasan dari Tuhan gitu. Itu saja sebetulnya. Dan itu tidak bisa ditembus hanya menggunakan akal ya, tapi harus menggunakan rasa tadi gitu. Akal dan rasa harus berkelindan jadi satu. Baik, Bapak-bapak terima kasih untuk silakan. Baik, silakan. Ya, pertama terima kasih kepada El Sinta ini, Kang Niko, Teh Heni. Ini ke depan Indonesia itu perlu banyak muazin gitu, yang menyeru kepada jalan kebaikan. Dan terima kasih juga Pak Prof Idrus itu ya, dengan bukunya ini menginspirasi kita untuk bisa diskusi. Jadi saya optimis kalau banyak pihak tadi, artinya kita berpikirnya
kalau konteks berpikir struktural, perubahan itu dari atas gitu. Tapi kita juga secara kultural perubahan itu bisa dari bawah. Betul. Kalau semua pihak menjadi muazin, mewarnai, memberi pengaruh kepada elit, mudah-mudahan akan tercipta sebuah kebaikan. Terima kasih TNI, mohon maaf. Terima kasih Pak Egi. Karena imam Ada cuma WA nih. satu ya. Kenapa, Pak? Imam cuma satu. Begitu ya. Baik, saya bacakan pesan dari Pak Abdurrahman di Bandung melalui WA. Semoga Indonesia menjadi lebih baik dan negeri yang sedang sakit ini kembali sehat lagi. Pemerintah lebih mengutamakan rakyat dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Amin. Oh, salam juga katanya buat Pak Maulia, dosen pendidikan Pancasila saya. Muridnya nih, Pak. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak untuk apa ya? Kuliahnya pagi ini, Pak. Bukan ya? Sharing. Ditunggu nanti kehadiran ngopinya di mana? Bisa diatur ya Pak Eki ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama dengan dosen Fakultas Hukum Unisba, Dr. Dini Dewi Heniarti SHMH, kemudian dosen Pasca Sarjana Unpas, Dr. Eki Baihaqi MSI, dosen ITB, Dr. Epin Saipudin MPD, dan dosen UPI, Dr. Maulia D. Kembara MPD.